Halo, ketemu lagi dengan Bu Fani. Hari ini kita akan belajar tentang sistema sirkulatoria atau yang biasa kita kenal juga dengan sistem peredaran. Sebelumnya kita baca dulu pengertian dari sistema sirkulatoria atau sistem peredaran. Ini suatu sistem yang merupakan mekanisme dalam tubuh hewan yang berfungsi melakukan transport berbagai substansia. Jadi substansia di sini ini bisa O2, CO2, nutrisi, kemudian zat-zat sisa metabolisme, hormon, dan lain sebagainya ya, macam-macam. Nah, substansia tersebut adalah substansia yang perlu diedarkan ke setiap sel tubuh maupun yang harus dikumpulkan dari bagian-bagian tubuh untuk dibuang melalui atau saluran-saluran tertentu yang menuju keluar. Sistem peredaran itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem peredaran darah atau sistema kardiovaskulare. Yang kedua adalah sistem peredaran limfa atau sistema limfatikum. Nah, untuk yang kedua ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi di sini nanti hanya saya ulas sedikit saja. Oke, yang pertama sistem peredaran darah atau sistema kardiovaskulare. Sistem ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu yang pertama core atau jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini terdiri dari arteri, vena, dan vasa kapilaria. Kemudian yang ketiga adalah darah. Oke, jantung itu fungsi utamanya untuk memompa darah ya. Kalau arteri, vena, kapiler itu ya nanti yang untuk tempat mengalirnya darah yang mengedarkan nutrisi, O2, CO2, mengangkut sisa metabolisme dan lain sebagainya, juga hormon di situ. Nah, yang terakhir adalah darah. Jadi darah ini nantinya adalah yang akan menampung substansinya, sedangkan pembuluh darah itu tempat mengalirnya nanti. Oke, kemudian yang kedua sistem peredaran limfa. Sistem peredaran limfa ini adalah suatu sistem yang nanti berhubungan erat dengan sistem pertahanan tubuh, ya. Dan pada sistem peredaran limfa ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu saluran limfa dan juga organ limfoid. Nah, ini yang perlu diingat di sini adalah limfa dan limfa itu berbeda. Jadi kalau limfa itu adalah sistemnya, sistem peredarannya, sedangkan limfa itu adalah organ dari sistem peredaran limfa ini, salah satu bagian. Ya, jadi ada organnya itu ada limfa, timus, tonsil, nodus limfa, kemudian sumsum tulang. Baik, yang berikutnya ini adalah sekilas tentang komponen dalam sistem peredaran limfatik. Jadi sistem peredaran limfatik itu disebut juga sistem getah bening. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu saluran limfa dan organ-organ limfoid. Jadi kalau kita amati gambar di atas ini, yang berwarna merah dan biru ini adalah pembuluh darah, vena, dan arteri. Sedangkan saluran limfa itu yang dia warnanya hijau, disebut juga pembuluh limfa. Di sini yang diedarkan ya, kalau pembuluh darah itu nanti dia akan mengedarkan darah yang mengangkut tadi nutrisi-nutrisi, oksigen, CO2, sisa metabolisme dan juga hormon. Sedangkan kalau pembuluh limfa ini yang warna hijau ini nantinya akan mengangkut cairan limfa. Ya, ini cairan limfa. Oke. Nah, pembuluh darah, vena dan arteri ini tadi kan dia membawa darah. Darah ini bisa mengalir jika dia dipompa dari jantung, baru darah itu nantinya akan mengalir melalui pembuluh-pembuluh darah ini. Berbeda dengan sistem peredaran darah, pada sistem peredaran limfatik, cairan limfa ini dia dapat mengalir jika ada kontraksi dari otot rangka. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita bergerak, contohnya misalnya ketika kita berlari, melompat, atau melakukan suatu gerakan yang ringan pun, maka ini akan ada dorongan pada pembuluh limfa sehingga cairan limfa itu bisa mengalir. Oke, nanti kita akan bahas pada topik pertemuan yang berikutnya. Nah, kita akan masuk lebih dalam ke sistem peredaran darah. Jadi,
Sistem peredaran darah itu ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini terdiri dari pembuluh darah arteri, vena, dan juga kapiler. Kemudian yang terakhir adalah darah. Jantung itu merupakan organ berotot yang berkontraksi secara berirama. Ya, jantung ini secara anatomi dia kalau jantung orang dewasa itu panjangnya sekitar 12 cm, lebarnya sekitar 8 sampai 9 cm, dan tebalnya sekitar kurang lebih 6 cm. Berat jantung sendiri itu sekitar 7 sampai 15 ons atau sekitar 200 sampai 425 gram. Setiap individu ini akan berbeda ya beratnya. Kalau secara visual biasanya ukuran jantung itu kira-kira adalah sedikit lebih besar dari kepalan tangan seseorang. Jadi masing-masing individu kepalan tangannya seberapa, yaitu jantungnya sedikit lebih besar dari kepalan tangannya. Jadi masing-masing orang tentu saja berat maupun ukuran jantungnya akan berbeda. Nah, setiap hari jantung itu berdetak kurang lebih 100.000 kali ya dalam 24 jam, dan dia bisa memompa darah itu hingga 2000 galon. Nah, secara strukturnya jantung ini nanti dibungkus oleh suatu sakus atau kantung yang disebut juga perikardium. Nah, perikardium ini terdiri dari 2 lapisan, lapisan serosa dan juga fibrosa, di mana serosa itu terdapat di sisi yang lebih dalam atau di lapisan visceralnya, sedangkan fibrosanya ini terdapat di sisi yang lebih luar atau parietalnya. Kemudian pada bagian perikardium itu di sisi setelah lapisan serosa ya itu terdapat pericardial cavity, di mana pada bagian pericardial cavity itu terdapat cairan lubrikan. Fungsi dari pericardial cavity dan juga cairan lubrikan sendiri di sini adalah untuk meminimalkan friksi atau gesekan atau guncangan ketika jantung itu dia berdetak atau memompa darah. Oke, kemudian dinding jantung sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Endokardium ini adalah lapisan paling dalam, terdiri dari jaringan endotelium dan juga jaringan elastik. Terdapat katup atau valve yang membatasi tiap-tiap ruang. Jadi nanti ada katup yang akan membatasi atrium dan juga ventrikelnya. Kemudian lapisan kedua adalah miokardium. Ini adalah lapisan yang terdapat di antara endokardium dan epikardium. Miokardium merupakan lapisan yang paling tebal, di mana nanti komponen utamanya ini adalah otot-otot jantung ya, nanti berfungsi fungsi utamanya untuk membantu jantung itu berkontraksi atau memompa darah. Kemudian yang terakhir adalah epikardium. Epikardium merupakan lapisan yang paling luar yang nanti akan berbatasan langsung dengan pericardial cavity. Jadi nanti kalau kita lihat gambarannya secara anatomi seperti ini, jadi ini adalah jantung. Kalau kita ambil satu bagian lalu kita perbesar, ini bagian dalamnya endokardium, kemudian lapisan tengahnya adalah miokardium, ini berisi otot-otot jantung, lapisan paling tebal yang nanti akan membantu dalam kontraksi, dan yang terakhir paling pinggir adalah epikardium. Ya, epikardium ini merupakan lapisan serosa dari perikardium sebenarnya. Nah, kalau kita lihat gambar di bawahnya, ini akan tampak lebih jelas lagi. Ini tadi endokardium, miokardium, kemudian ini adalah epikardium. Ya, epikardium ini adalah bagian jaringan serosa ya yang menyusun. Kalau tadi perikardium itu terdiri dari 2 lapisan serosa dan fibrosa, bagian serosanya ini yang visceral dia menyusun epikardium.
Ya, ini lapisan serous pericardium tapi bagian visceral ya atau sisi yang lebih dalam. Kemudian di sini ada space atau pericardial cavity. Kemudian setelah itu lebih luarnya lagi, ini masih ada lapisan serosa dari pericardium, tapi dia lapisan yang parietal. Ya, jadi pericardium ada dua lapisan tadi, serosa dan fibrosa, di mana serosa sendiri ada bagian yang visceral, ada yang parietal. Nah, bagian yang paling luar lagi, bagian terluarnya ini adalah fibrous pericardium. Oke. Nah, ini kalau kita amati dengan mikroskop, lapisan jantung, EN ini adalah endokardium, kemudian P ini adalah serabut Purkinje atau Purkinje fiber, kemudian SEN ini adalah subendokardium, kemudian M ini adalah miokardium. Jadi tampak di sini miokardium memang dia lapisan yang paling tebal ya. Oke. Selanjutnya ini adalah pola dasar dari jantung pada vertebrata. Pola dasarnya itu sama ya. Ini sebelum vertebrata itu mengalami evolusi struktur jantungnya atau pola dasarnya itu seperti ini. Terdiri dari 4 bagian yaitu sinus venosus. Ya, di bagian sini ini adalah sinus venosus. Sinus venosus ini adalah struktur penghubung yang dia bentuknya rongga, yang fungsi utamanya adalah menerima darah dari vena. Oke. Nah, nanti darah ini akan ditampung di sini lalu diantarkan ke bagian yang kedua yaitu atrium. Ya, di sini bagian yang kedua atrium, kemudian bagian yang ketiga adalah ventricle, dan yang terakhir adalah truncus arteriosus atau conus arteriosus. Jadi ini merupakan saluran atau perpanjangan dari ventricle yang sebenarnya ini umumnya masih banyak terdapatnya pada ikan ya, pada ikan yang nanti fungsi utamanya adalah karena dia saluran penghubung, fungsi utamanya nanti untuk mengurangi tekanan yang dihasilkan oleh ventricle ya, sehingga nanti untuk menghindari kerusakan pada bagian-bagian selanjutnya ya, terutama pada insang. Oke. Nah, ini adalah pola dasarnya pada vertebrata seperti ini. Nah, selanjutnya dari pola dasar itu nantinya jantung itu akan mengalami evolusi ya, yang bisa kita amati dari gambar di depan. Ini ada 6 macam jantung ya, di mana dua gambar pertama A dan B ini ada pada ikan yang merupakan jantung tunggal atau kor tunggal. Kemudian bagian C dan D ini ada pada ini amfibi, kemudian yang D ini adalah reptil yang dia low reptil ya, masih reptil tingkat rendah. Ini jantungnya adalah jantung transisional. Kemudian pada aligator yang E dan juga F ini mamalia dan burung, ini jantungnya sudah jantung ganda. Ya, kalau A tadi ini adalah elasmobrans, itu adalah ikan yang dia bertulang rawan. Kemudian yang B ini adalah teleos, ini ikan bertulang sejati. Jadi kalau bisa kita amati satu persatu dari gambar yang A, jantungnya itu terdiri dari bagian atrium dan ventricle, jadi hanya ada 2 ruang. Di sini adalah sinus venosus, ya, kemudian ini adalah conus arteriosus, ini truncus arteriosus ya, T, C. Kemudian yang
teleos atau ikan bertulang sejati itu sama ya strukturnya, mirip, bukan sama tapi mirip seperti pada elasmobranch. Jantungnya terdiri dari 2 ruang, ada atrium dan ventricle. Di sini ada sinus venosus. Kemudian bagian perpanjangan ventrikelnya ini bentuknya bulbus, disebut juga bulbus arteriosus. Jadi kalau bulb itu seperti gelembung ya. Nah, fungsinya sama sebenarnya untuk mengurangi tekanan dari ventricle. Yang selanjutnya gambar C ini adalah gambar pada amfibi. Amfibi jantungnya terdiri dari 3 ruang ya, yang 2 ruang ini adalah atrium, ventrikelnya ada 1. Kemudian yang D ini reptil tingkat rendah. Ini jantungnya sudah terdiri dari 4 ruang meskipun jadi sudah terdiri dari 2 atrium, 2 ventrikel meskipun jika kita lihat pada bagian ventrikelnya celahnya itu atau ruangnya itu masih terdapat celah. Jadi antara ventrikel kanan dan kiri itu masih belum terpisah secara sempurna. Nah, pada gambar yang E ini pada aligator sudah terdiri dari 4 ruang juga, jadi 2 atrium dan 2 ventrikel, di mana sekatnya itu lebih sempurna. Ya, jadi pada ventrikel ini, ventrikel kanan dan ventrikel kiri ini sudah terpisah ruangannya secara utuh. Hanya saja pada bagian arterinya ya, ini masih belum terpisah secara sempurna. Jadi darah dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri ini masih bercampur. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pada burung maupun pada mamalia. Jantungnya itu terdiri dari 4 ruang, atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventrikel kanan, ventrikel kiri, dan saluran arterinya yaitu pembuluh darah arterinya baik dari ventrikel kanan dan kiri itu sudah terpisah secara sempurna. Jadi darahnya sudah tidak ada yang bercampur. Nah, itu adalah evolusi dari jantung mulai dari jantung tunggal seperti tampak pada gambar A dan B, kemudian jantung transisional seperti pada gambar C dan D, kemudian jantung ganda, ya ini seperti pada gambar E dan F. Oke. Oke, selanjutnya adalah jantung pada Pisces. Biasa disebut juga sebagai kor tunggal. Jantungnya ini memiliki 2 ruang, yaitu 1 ventrikel dan juga 1 atrium. Jantung ini sendiri merupakan pembesaran otot yang spesifik di pembuluh darah atau suatu struktur muskular berongga yang bentuknya menyerupai kerucut dan diselimuti oleh kantung perikardium. Ya, kalau kita perhatikan struktur jantung pada ikan seperti ini sinus venosus ya, tadi tempat atau rongga di mana pada bagian ini akan diterima darah dari seluruh bagian organ seluruh tubuh ikan. Kemudian ini adalah atrium. Atrium ini nantinya akan menghantarkan darah ke bagian ventrikel, kemudian dari bagian ventrikel ini darah akan didorong ke konus arteriosus. Kemudian dari konus arteriosus nanti selanjutnya akan dibawa ke insang. Jika kalian ingat pada topik kita sebelumnya tentang respirasi, bahwa pada ikan itu terdapat suatu sistem pertukaran gas yang disebut sebagai counter current gas exchange, di mana pada bagian kapiler dari insang terjadi pelepasan CO2 dan pengikatan O2 secara difusi. Nah, jadi pertukaran O2 CO2-nya terjadinya pada kapiler insang. Oke. Nah, dari insang ini maka setelah terjadi pengikatan O2, pelepasan CO2, darah yang banyak mengikat O2 ini akan diedarkan melalui pembuluh darah arteri ya menuju ke arteriol. Arteriol itu adalah pembuluh darah yang dia lebih kecil, pembuluh darah arteri yang ukurannya lebih kecil daripada aorta ya ke
organ-organ maupun jaringan-jaringan lain yang memerlukan sampai ke kapiler ya, ke kapiler, kemudian terjadi pertukaran gas karena di sini O2-nya akan digunakan untuk proses metabolisme sehingga nanti akan dihasilkan CO2 sebagai zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme CO2 ini akan dibawa oleh kapiler darah menuju ke venula, kemudian ke vena, ya, kemudian dari vena ini akan dibawa kembali ke jantung menuju sinus venosus, ya ini masuk ke sinus venosus, kemudian atrium, kemudian ventricle, dari ventricle nantinya akan dipompakan lagi ke insang, gitu ya. Oke, jadi prosesnya pada ikan seperti itu. Nah, ini pada amfibi ini core-nya terdiri atas satu ventricle dan 2 atrium. Jadi ada 3 ruang, di mana ini termasuk core-nya core transisional. Baik ikan pada Pisces maupun amfibi ini sistem peredarannya sama-sama sistem peredaran darah tertutup, artinya darah itu mengalir dalam pembuluh darah. Nah, ini gambarannya kalau pada amfibi, jadi ada atrium kanan, atrium kiri, dan juga satu ventricle. Jadi kalau kita amati, ventricle-nya ini satu. Kalau padahal jalurnya di sini yang warna merah ini adalah darah yang kaya oksigen, yang warna biru adalah darah yang kaya akan CO2. Jadi pada bagian ventricle ini masih memungkinkan terjadinya percampuran antara darah yang kaya O2 dan juga CO2. Nah, pada anura itu adalah amfibi yang tidak berekor seperti katak dan juga kodok. Atriumnya itu sudah terbagi sempurna, kemudian foramen ovale-nya menghilang. Jadi foramen ovale itu adalah lubang antara atrium kanan dan kiri. Jadi ini foramen ovalenya sudah menghilang. Ada campuran darah oksigen dan non-oksigen pada ventricle. Jadi seperti saya tunjukkan pada gambar sebelumnya, bahwa tadi ada jalur yang berwarna merah dan berwarna biru. Itu ada campuran darah antara darah yang kayak oksigen dan juga non-oksigen atau CO2 ya di situ terutama. Kemudian percampuran darah dalam ventricle ini sebagian besar itu sebenarnya dapat dihindari. Dihindarinya dengan 2 cara. Yang pertama, mengatur kecepatan denyut jantung, di mana nantinya jika pada amfibi ini bisa mengatur kecepatan denyut jantung, itu kecil kesempatan terjadi percampuran darah dari kedua atrium. Jadi mengalirnya cepat. Kemudian struktur retikular rongga ventricle. Jadi pada bagian ventricle ini diatur sudah sedemikian rupa, meskipun dia ini melewati satu ruang, namun tadi kan ini dipompanya secara cepat. Jadi dari left atrium ini bagian darah yang kayak O2 akan dipompa ke seluruh tubuh itu dengan gerakan yang atau dengan daya yang cepat. Kemudian yang kayak akan CO2 itu juga dipompa dengan cepat. Jadi kemungkinan untuk bercampur kecil, dan juga pada bagian ventricle ini terdapat bentuk khusus yang memungkinkan darah yang kaya O2 itu mengalirnya lebih ke bagian ujung ventricle, sedangkan yang kaya CO2 itu dia mepet. Jadi kemungkinan untuk bercampur itu dapat diminimalkan. Oke, next. Reptil ini sistem sirkulasinya lebih maju dibandingkan pada katak. Jantungnya sendiri terdiri dari 4 ruangan, yaitu ventricle kanan, ventricle kiri, atrium kanan, dan atrium kiri, dengan struktur tambahan sinus venosus. Ya, antara ventricle kanan dan kiri terdapat sekat yang belum sempurna. Jadi pada reptil ini masih termasuk core-nya yang dia transisional, ya. Terutama reptil yang dia tingkatannya rendah. Kalau reptil yang dia tingkatannya tinggi sudah seperti aligator tadi, dia sudah core-nya ganda. Tapi kalau yang masih tingkatan rendah dia transisional. Nah, karena ada sekat ini masih belum sempurna ya, sehingga terjadi pencampuran darah yang kayak O2 dan dalam ventricle kiri dengan darah yang kayak CO2 dalam ventricle kanan. Oke.
Jadi kalau kita lihat pada gambar, ini adalah yang warna merah itu darah kayak O2, ya ini dari paru-paru masuk ke atrium, kemudian ke ventricle, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, yang dari seluruh tubuh masuknya ke right atrium atau atrium kanan, kemudian ke ventricle, kemudian dibawa ke paru-paru. Nah, kalau atriumnya itu sudah terbagi secara sempurna ya, sudah tersekat secara sempurna. Sedangkan pada ventricle itu septumnya itu masih belum membagi ventricle kanan dan kiri secara sempurna. Jadi masih terdapat kemungkinan bahwa darah yang kayak O2 itu dapat bercampur dengan darah yang dia kayak akan CO2. Ya. Oke. Nah, kalau pada buaya ada struktur yang khas yang disebut sebagai foramen Panizae, yang namanya foramen itu lubang. Jadi ini ada lubang kecil yang fungsinya di sini memang untuk memelihara keseimbangan tekanan di dalam jantung pada waktu menyelam ya. Jadi dia membantu mengatur keseimbangan. Tapi yang namanya lubang ya pada bagian inilah nanti yang dapat menyebabkan darah yang kayak akan O2 dan CO2 itu masih bisa tercampur. Jadi belum sempurna pemisahannya. Oke, jadi ini struktur pada ini sama-sama reptil, ini pada buaya, ini pada kadal ya. Jadi kalau pada buaya bagian ventrikelnya itu sudah terpisah secara sempurna, atriumnya juga terpisah secara sempurna. Hanya saja pada bagian ventrikel ini yang ada foramen ini yang menyebabkan ada kemungkinan darah dari ventrikel kanan itu masuk ke sini juga, jadi masih ada kemungkinan bercampur. Ya, kalau pada lizard atau kadal ini sekat pada ventrikel kanan dan kiri ini masih belum sempurna, jadi masih ada lubang atau hole di sini. Nah, ini darahnya masih bisa bercampur pada ventrikel ini. Aves dan mamalia, jantungnya merupakan tipe core ganda, di mana bagian jantung ini sudah terbagi menjadi 4 ruang yang terpisah secara sempurna. Jadi ada 2 atrium dan 2 ventrikel. Dan sistem peredaran darahnya tertutup, jadi darah mengalir melewati pembuluh darah. Di sini ada atrium kanan, ini atrium kiri, ini ventrikel kanan, ini ventrikel kiri. Ya, di sini ada aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah yang nantinya akan membawa darah kayak O2 ke seluruh tubuh. Di sini ada vena cava superior, dia yang akan membawa darah kotor, ya, darah yang kayak CO2 dari seluruh tubuh masuk ke dalam jantung. Nah, di sini ada arteri pulmonalis. Ini adalah pembuluh darah yang nantinya akan membawa darah dari jantung ke paru-paru. Ya. Di sini ada valvula tricuspidalis, ya. Ini adalah katup yang memisahkan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Disebut tricuspidalis karena di sini seperti ada 3 pintu ya, 1, 2, 3. Jadi ini tricuspidalis. Sedangkan yang di sisi kiri ini ada valvula bicuspidalis. Jadi ada 2 pintu. Valvula bicuspidalis ini adalah katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Nah, di antara sisi kiri dan sisi kanan ini terdapat septum yang disebut juga septum interventricularis karena terutama dia memisahkan antara ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Oke. Nah, ini adalah alur dari aliran darah ya. Jadi ini sistem peredaran darah kecil yaitu sirkulasi pulmokutaneus dan juga sistem peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik. Jadi kalau yang sistem peredaran darah kecil ini darah dari jantung dipompa ke paru-paru, terjadi pertukaran udara
CO2 dan O2 di paru-paru, kemudian darah yang sudah kaya akan O2 dibawa kembali lagi ke jantung, nanti lewat ventrikel kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan juga atrium kiri. Nah, sedangkan sistem peredaran darah besar ini adalah sistem peredaran sistemik. Ini adalah sistem peredaran yang membawa darah yang sudah kaya O2 dari jantung, terutama dari ventrikel kiri ini ya. Kemudian melewati aorta dibawa ke seluruh tubuh. Ya, nanti di seluruh tubuh akan digunakan ya melalui pembuluh darah kapiler, itu akan digunakan oleh organ-organ yang membutuhkan, sel-sel yang membutuhkan, jaringan yang membutuhkan untuk metabolisme ya secara difusi. Nantinya sisa metabolismenya yang berupa CO2 dan sisa metabolisme lain itu akan dibawa kembali oleh darah melalui vena cava menuju ke atrium kanan yang ada di jantung. Jadi nanti bisa dilihat alurnya ya, mulai dari nomor 1. Jadi kalau nomor 1 ini darahnya masih kaya akan CO2, lalu dia dibawa ke paru-paru melewati arteri pulmonali. Jadi perlu diingat bahwa sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, semua arteri di dalam tubuh kita itu dia kaya akan O2 kecuali arteri pulmonari. Karena arteri ini adalah arteri yang dia khusus membawa CO2 menuju ke paru-paru. Nantinya di paru-paru melalui pembuluh darah kapiler akan terjadi pertukaran gas, CO2 dilepaskan, kemudian O2 akan diikat secara difusi, kemudian dibawa oleh vena pulmonari kembali ke atrium kiri. Jadi ini juga lagi yang perlu dipahami bahwa semua vena itu membawa CO2, kayak akan CO2 kecuali vena pulmonari. Karena vena pulmonari adalah vena yang dia kembali dari paru-paru, sehingga pasti yang dibawa adalah darah yang kaya akan O2. Nah, setelah masuk ke atrium kiri akan dipompa ke ventrikel kiri, lalu dari ventrikel kiri ini akan dipompa melewati aorta ya ke bagian tubuh atas dan juga bagian tubuh yang bawah, nantinya akan digunakan oleh organ-organ, jaringan-jaringan hingga sel yang ada di bagian tubuh atas dan bawah untuk metabolisme. Nanti setelah metabolisme akan dibawa kembali ke jantung melewati vena cava inferior dan juga superior. Jadi superior itu yang dari atas, inferior yang dari bawah, masuk ke atrium kanan, lalu dipompa ke ventrikel kanan, lalu menuju ke paru-paru, dan prosesnya berulang lagi seperti itu. Oke. Nah, ini nanti dipahami, jadi jangan hanya dibaca ataupun dihafal, tapi benar-benar dipahami. Yang pertama, atrium kanan jantung menerima aliran darah balik dari seluruh tubuh, ini jelas. Atrium kiri menerima darah dari paru-paru, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Dan atrium dan ventrikel ini dipisahkan oleh suatu katup yang berfungsi mencegah baliknya aliran darah dari ventrikel ke atrium yang secara normal darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Jadi katup itu fungsi utamanya juga untuk mencegah aliran darah balik lagi ke ruangan yang sebelumnya. Itu ya. Oke, ada 5 macam katup. Ya, yang pertama katup tricuspidalis tadi memisahkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian bicuspidalis memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri. Semilunaris paru-paru ini memisahkan antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Kemudian semilunaris aorta antara bilik kiri dan aorta. Juga septum atau sekat ini memisahkan antara ventrikel kiri dan kanan, juga serambi kiri dan juga kanan ya. Oke. Nah, cara kerja jantung, jadi kalau atrium dexter itu kontraksi, maka valvula tricuspidalisnya dia akan membuka sehingga darah itu bisa masuk ke ventricle dexter. Ya, jadi dexter ke kanan ya.
Kemudian dari ventrikel kanan ya, kontraksi memompa darah ketika valvula semilunaris membuka, darah itu akan masuk ke arteri pulmonalis lalu dialirkan ke paru-paru. Nah, darah dari paru-paru ini kan di paru-paru terjadi pertukaran gas antara CO2 dan O2. Dari paru-paru yang sudah kaya akan O2 masuk ke vena pulmonalis lalu menuju ke atrium sinister atau atrium kiri. Ketika atrium sinister kontraksi, maka valvula bikuspidalis akan membuka sehingga darah ini bisa mengalir masuk ke dalam ventrikel kiri. Kemudian valvula semilunaris membuka, darah masuk ke dalam aorta, kemudian ke arteria, arteriol, kapiler, kemudian ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Oke, jadi seperti ini.